Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Gambar yang pertama bisa seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh. Kalian bisa menggambarnya sendiri ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. 1. Menolong burung pipit yang kakinya terluka. 2. Melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. 3. Mengucapkan terima kasih kepada burung pipit. 4. Merawat bibit semangka hingga berbuah. 5. Membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. 6. Selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat tanaman diantaranya adalah dapat menyejukkan udara, dapat digunakan sebagai bahan pakaian, bahan makanan, dan bahan obat-obatan. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, misalkan saja contoh gambarnya adalah seperti ini ya, saat kita menjenguk teman kita yang sakit. Saat berdoa, kita tidak hanya mendoakan diri kita saja, tetapi juga harus mendoakan semua orang. Manusia dengan yang lainnya adalah bersaudara.
Jika saudaranya tersakiti, maka yang lain turut merasakan sakitnya. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 730 ditambah 400 sama dengan 1130. 400 ditambah 730 sama dengan 1130. 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Bisa ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.